Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala sholihan tardahu wa idkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang penuh khidmat ini kita dikaruniai untuk bisa duduk bersemangat untuk sama-sama berbagi cerita tentang ayat-ayat Allah, yang mana petunjuk kehidupan ini tak ada lain adalah sebuah hal yang terus diminta oleh banyak manusia di muka bumi ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, kan? Semoga kita termasuk orang-orang yang ditetapkan dalam keadaan iman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, diwafatkan Allah dalam keadaan punya iman, kawan-kawan. Dan inilah bentuk nyata kita untuk setiap langkah, setiap hari bangun tidur mau ngapain lagi hari ini, itu adalah perjalanan kita sedang minta on the track sama Allah, perjalanan on the track, perjalanan iman. Itu yang harus dipikirkan. Maka bermajelis itu sebagaimana kendaraan yang harus diisi bensin setiap hari. Mereka yang memulai pagi dengan recharge, dengan sebagaimana handphone saja yang 10 jam, 15 jam aktif, malam kalau mau tidur kita cas, betul enggak? Nah, kenapa dicas kira-kira? Supaya penuh bisa dipakai lagi aktivitas handphonenya, benar? Nah, demikian juga dengan manusia, kawan-kawan. Kalau dia tidak dikalibrasi, kalau tidak dicas lagi, kalau tidak diingatkan lagi tentang Al-Quran, maka dia akan melewati hari itu akan tidak maksimal ke handphone. Kalau antum pakai handphone, biarkan. Baru-barunya handphone, misalkan dipakai tidur tuh sudah 30%. Kita lupa cas. Besok bangun pagi tuh handphone, pakai aktivitas, paling lah sampai jam 10 udah mati, betul lah. Dan memulai pagi dengan handphone yang di bawah 30% tuh, itu sangat mengganggu. Mau cas, cabut lagi karena dipakai jalan. Stop, dicas lagi. Kan kayak gitu tuh. Atau paling tidak butuh power bank, benar? Ya, itu tidak nyaman, harus dicas, dicolok, sibuk kita cari power banknya. Nah, kalaulah handphone saja kita buat sedemikian teraturnya, disiplinnya untuk dicas, masa diri kita yang jelas-jelas jauh lebih penting dari handphone, tidak kita bikin sistem kesadaran untuk dicas, kawan-kawan. Betul gak? Maka harus secara sadar kita bikin sistem charging untuk diri kita. Nah, apa itu? Itulah dia salah satunya yang paling sedikit ya, dengan memulai pagi hari ini dengan mengkalibrasi, ya kan, membuat diri kita terkonek dengan Al-Quran, membuat diri kita untuk ingat lagi jalan kehidupan. Nah, maka tinggal tergantung mereka yang serius bermajelis pagi hari ini, menyiapkan diri dengan catatan, menyiapkan diri dengan duduk tegap, menyiapkan diri dengan mata terbuka dan telinga mendengarkan, mereka lah yang fast charging. Tapi mereka yang dimulai pagi hari ini hanya sekedar duduk, kamera tidak nampak, mata kedau-kedau 3 watt, bukan lagi 5 watt, 3 watt. Nah, hilang dah hitam, tinggal putihnya kayak gitu. Ya kan? Matanya kedau-kedau. Coba tengok matanya tuh berapa watt nih. Oh, kan lihat Bunda Nining matanya 100 watt, soalnya pakai Philips. Terus terang tiada tanpa mati, ya kan? Bunda Rosdal ya. Ini masalah apa lagi? Ayahanda kita Ustadz Ridwan tetap ngecas dia. Dia kan power banknya 1000 watt. Nah,
Saya lihat malah yang tua-tua pula. Nih yang senior-senior pula matanya terik-terik nih. Yang junior-junior nih matanya 3 watt. Coba tengok tuh. Coba tengok-tengok mata kawan-kawan sebelahnya. 3 watt dah. Wah, kalau Umar sih emang udah mantap dah. Alhamdulillah Bang Umar nih semenjak dia betul ke celana nih udah agak oke lah dia. Uh, Ustadz Gema insya Allah 5 oh, ini 100 watt. So, ini, saya lihat dia buka kamera 100 watt. Ustadz Hamid, wah ada 1000 watt dah, bukan 100 watt, 1000 watt. Kalau Kak Mala sih insya Allah lah. Dah agak pakai menjajah pakai bulu mata tuh agak bagus lah dia. Oh enggak, kesalah ya berarti ya. Oke, wah Sedanggi ada Bang Bifta. Itu ada anak Kak Eka. Halo sayang, udah bisa ngaji dan anak Kak Eka. Nah, apa lagi ada yang ketawa tuh? Ketua Sinergi Dakwah Indonesia. Nah, ini yang tutup kamera ini udah tahu berapa watt nih. Mungkin ya saya sih husnuzon lah insya Allah lah berkilo-kilo watt insya Allah gitu lah ya. Bukan lagi 100 watt berkilo-kilo watt. Maka bangun kesadaran diri pagi hari ini saya mau ngecas diri saya kayak gitu loh. Karena saya butuh amunisi untuk melewati ujian hari ini. Saya butuh amunisi untuk melewati aktivitas saya agar dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah hari ini. Gitu loh mindset dan cara berpikir ya kawan-kawan. Oke, nyambung clear? Nah pagi hari ini saya tuh pingin banyak sebenarnya yang ada di kepala nih. Tapi pingin ngajak kawan-kawan, pingin berbagi cerita tentang rumusan-rumusan, balik lagi rumusan kehidupan, ya kan? Saya beberapa hari ini tuh melihat, mendengar curhatan, membaca fenomena, ada orang tuh hidupnya kok nggak habis-habisnya ya. Kalau namanya azab itu kawan-kawan, kalau namanya ujian tuh cuman sesaat. Bedanya yang paling nampak antara ujian dan azab itu secara waktu. Ujian itu waktunya singkat dan si penerima ujian itu cenderung tenang. Gitu. Ujian itu waktunya singkat. Nih saya Bang Eri saya bisa coret-coret di sini, tidak perlu screen kan? Oke, bisa Bang Eris ya? Oke. Ini teknologi terbaru kita pakai nih Bang Eris. Semenjak Bang Eris ini glowing agak beda lah kawan-kawan. Bang Eris, coba ke Bang Eris biar tampak keglowingannya. Ya Allah, semoga Bang Eris dapat jodoh yang terbaik tahun ini ya Allah. Gak Amin. apa-apa cantik, yang penting soleha ya Allah. Kalau Amin. bisa jangan jauh-jauh dari sini ya Allah. Yang depan Insyaallah. mata aja ya Allah. Amin. Dah, itu doang ini. Amin. Amin ya. Nah, jadi kawan-kawan, gini ya, kita harus bisa membedakan peristiwa antara ujian sama azab. Nah, yang saya pernah belajar dari guru saya, khususnya ujian keburukan ya, bukan ujian kebaikan. Kalau ujian kebaikan kelihatan keren. Ujian dan azab. Ingat, ujian itu datang dari siapa? Sumbernya dari mana? Allah. Surah berapa ayat berapa? Ayo, 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 mulai tak pede deh. Macam mana lah? Ayo, surah ayat berapa? Ketua Sinergi Dakwah Indonesia. Al-Baqarah 155. Nah, kalau azab, sumbernya yang menyebabkan diazab dari manusia. Maksudnya, ya manusia sendiri yang bikin kerusakan. Surah berapa ayat berapa? Surah 4 ayat 2135. 79. 9. Surah 4 ayat 79. Ada lagi surah 40. Surah 42 ayat 30. Nah, ini ingat ya kodifikasi Al-Quran. Surah 42 ayat 30. Itu teorinya. Bentuknya diazab, ya kan? Ya kan? Kalau tujuan Allah nguji itu untuk mana kawan-kawan? Hah? Pakai jawaban Al-Quran. Tujuan Allah nguji itu untuk apa? Muji iman. Iyalah, pakai jawaban Al-Quran. Jangan pakai jawaban kata-kata. Macam mana tuh bunyinya itu?
Artinya itu apa tuh? Itu buahnya, buah daripada itu. Ini satu lagi nih udah ikut Abi bertahun-tahun, Al-Baqarah 1550 udah lewat apa pembahasannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ayyukum ahsanu ahsanu amala. amala. Al-Muluk ayat 2. Itu tujuan ujian, tujuan daripada ujian agar cari tahu siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik. Nah, terus kalau tujuan Allah ngazab apa kira-kira? Pakai jawaban Al-Quran. Kenapa Allah turunkan azab? Ayo, apa? Oh, kenapa Allah turunkan azab? Agar Pakai jawaban kita Al-Quran. kembali. Agar Agar kembali. kita kembali. Quran surah As-Sajdah ayat 21. Masya Allah. 21 atau 22 lupa Cek. 21. Agar kembali. Nah, oke. Dah paham? Baru. Hadiahnya kalau diuji. Baru tadi tiga hadiah. Surah 2157. Hadiahnya kalau orang manusia itu ya kan lolos dari azab. Hadiahnya apa? Ya, coba. Cari ayat Quran yang dimulai dengan dia azab tuh berarti kan dia kalau sebenarnya bukan soal hadiah, sebelum tujuan passwordnya dulu. Kalau ujian passwordnya sabar, ya kan? Surah 2156. Kalau azab passwordnya ampun taubat. ampun. Nah, oke, surah berapa? Minta ampun. Teorinya surah fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Hadiahnya yursilis sama alaikum midrara wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Hadiahnya adalah 4 hadiahnya. Hujan, anak, harta, kebun-kebun, sungai-sungai, 5 hadiah. Oh, lebih banyak hadiah tobat ketimbang hadiah ujian. Hebat karena Allah itu. Surah 71 ayat 11 sampai 12. Nah, ini catat nih, kodifikasi nih kawan-kawan. Jadi hadiah daripada taubat itu jauh lebih dahsyat ketimbang hanya hadiah daripada ujian. Hadiah tobatnya Nabi Adam berjumpa sama istrinya. Hadiah tobatnya Nabi Yunus keluarkan dari perut ikan. Istilahnya lebih dramatis hadiah tobat begitu loh kawan. Nah, mulai nyambung. Nah, saya mau bahas biar kawan-kawan tuh makin kenal gitu ya. Secara waktu. Nyambung, paham sampai di sini teman-teman? Ini kan udah pembahasan yang lama nih. Saya cuma mengingatkan, mereminder. Kalau ujian itu sumber dari siapa? Surah berapa ayat berapa? Kalau azab itu karena siapa? Manusia. Surah berapa ayat berapa? 49 sampai 4230. Tujuan Allah nguji itu untuk apa? Siapa yang paling baik? Oke. Terus kalau tujuan azab itu apa? Agar kembali. Password daripada ujian sabar. Password dari ampunan, password daripada azab ampunan. Hadiah pada ujian ada 3 hadiahnya. Apa dapat hadiah 3 tuh? Ampunan, kasih sayang dan petunjuk. Tapi kalau hadiah orang bertobat 5, hujan, anak, harta, kebun, sungai yang ngalir belakangnya. Begitulah dia. Ini bisa banyak konten dah. Tahu nggak kamu guys? Gitulah dia.
Kita tahu nggak mau ya, gitu kan ya. Dia bikin konten tuh gitu. Nah, waktu ujian itu cenderung punya waktunya singkat, namanya ujian. Mana mungkin lama. Nah, jadi kalau ada kesusahan, kita sedang on the track, tiba-tiba datang kesusahan, insya Allah itu tidak lama, kawan-kawan. Tetapi kadang yang namanya azab nih, nah waktunya kecenderungannya agak lama karena dia bersih-bersih. Dia bersih-bersih. Oh, saling, ada followers saya nonton di Instagram, Ibu Mirani Mauliza. Sukanya saya kena nonton dia. Assalamualaikum. Nah, waktunya lama. Nah, yang saya pingin sampaikan kawan-kawan, jadi kayak gini. Kita harus kenali diri. Oke. Orang kan diuji itu kan berarti sebenarnya adalah orang yang secara sejarah dia sedang on the track menuju kebaikan. Nah, biasanya orang yang dalam ujian walaupun datang kesusahan, hatinya tenang. Tetap tenang karena dia tahu ini ujian. Gitulah dia. Tetap sabar. Sebagaimana kita pahami, Allah tak akan membebani sesuatu melebihi batas kemampuannya. Berarti kayak gini ya, seorang guru tuh akan nguji kalau dia sudah selesai memberikan pelajaran kepada muridnya. Demikian juga Allah akan datangkan ujian ketika Allah tahu hambanya ini mampu. Begitu kawan-kawan. Oke. Bahkan ya juga sama sebenarnya. Allah juga menghukum sebagaimana Bunda Mawar misalkan punya anak masih anak kecil-kecil. Ayah waktu hukum anaknya gara-gara mandi hujan, berkubang, hujan panas mandi. Walaupun sekesal-kesal kita, tak mungkin kita melasah dia atau mukul dia. Lebih anak kecil 4 tahun misalkan. Saya, tak mungkin saya tuh melasah arsa pakai rotan gitu loh kawan-kawan. Itulah maha rahman dan rahimnya Allah. Nah, cuman harus paham. Nah, kadang orang kalau di posisi kena azab ini, ya kan, punya kecenderungan datang kesusahan tuh gelisah. Gampang sekali kehilangan apa ya, sustensi atau ketenangan diri. Nah, maka pesan saya buat semua teman-teman, saudara-saudara saya yang hari ini mungkin nge-freeze ya Zoom ini. Cek, nge-freeze ya. Kedengaran? Kedengaran Ustaz. Yang di Zoom kedengaran enggak, kawan-kawan? Oke. Oke. Nah, saya ingin cerita, saya lebih dalami dulu teman-teman gini. Tentang bicara azab nih kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang episode tak nyaman, merasa terbuang, merasa disusah, merasa dihianati, merasa sedang kekurangan uang, merasa kurang sehat, merasa banyak sekali tidak nyaman. Kalaulah antum belum bisa merubah dunia segera mendatangkan kekayaan, kalaulah belum bisa merubah dunia dengan hati yang bahagia, pasangan yang menyenangkan, kalaulah belum bisa merubah dunia langsung seketika instan langsung naik jabatan, maka antum 1 detik pun sebenarnya bisa merubah diri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara fokuslah, ngebanting dan ingat cara yang paling gampang agar tetap tenang adalah menerima kesusahan itu dengan mengatakan, apalah aku protes, ini gara-gara aku gak. Itu yang paling gampang. Apa sih yang buat orang tuh protes? Karena dia berharap gini, ketika kesusahan itu datang langsung dia berpikir, ngapa Allah itu tidak adil? Makin dia berputar dalam permainan itu. Yang Allah harapkan atas dipisahkannya Adam sama Hawa, yang Allah harapkan atas masuknya Yunus dalam perut ikan paus, hadirnya perasaan, iya ini salah aku, kuntum minaz zolimin. Itu kawan-kawan. Kalau antum tahu password itu, maka akan segera datang pertolongan. Selama perasaan itu tidak ada, selama kita masih menyalahkan lingkungan, ya kan?
Nah, maka selama itulah kita akan berputar-putar dalam kesusahan. Selama kita menyalahkan lingkungan, selama itulah kita berputar-putar menyalahkan kesusahan. Pemaknaan kuntu minal zalimin itu mahal loh kawan-kawan. Dan kenapa tidak semua orang mau mengatakan aku yang salah? Apalah kira-kira? Kenapa? Ego. Dan itu template-nya manusia. Dia yang salah, orang yang salah. Padahal kalau kawan-kawan lihat, kita beranjak kepada Al-Quran, ya kan? Di surah buka. Dari awal-awal Allah sudah bilang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Di awal-awal Allah juga bilang, ya kan? Mana tadi tuh? Ayo buka. Bentar. Wait. Ayat 161. Nah, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan. Barang siapa berkhianat, siapa pada kiamat dia akan datang bawa apa ini hadisnya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan sempurna. Jadi berulang kali Allah tuh memberikan ada kata-kata yang mahal. Udah, rasanya ada settingannya kan? An-Nisa 123. Jadi saya mau notice. Jadi ada kata-kata pembalasan itu berulang-ulang di Quran. Allah akan balas apa yang kita kerjakan. Nah, oke, berangkat dari sini, ya kan, coba lihat. Kemudian setiap orang akan diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak akan dizolimi. Berangkat dari ayat ini, kawan-kawan, bahwasanya semua akan dibalas. Pilihan hidup cuma dua aja, jadi kesimpulannya. Apa yang membuat orang cenderung kena azab? Karena lebih banyak menikmati ketimbang berkontribusi. Berangkat dari situ dulu. Oke, ini dalam dibahas ini harus dijabarkan pelan-pelan. Apa dasarnya orang punya azab? Karena lebih banyak menikmati ketimbang kontribusi. Saya dalam perenungan saya itu, oke, ini kan cerita kena azab. Kenapa sih bertubi-tubi? Coba cari benang merahnya mundur ke belakang. Pasti zaman hidup di awal dulu, dia lebih banyak menikmati. Oke, ada seorang, mohon maaf, ada seorang sepasang suami istri datang ke Ustadz. Ustadz, tolong dong doain saya. Kami ini sudah lebih daripada 7 tahun menikah, tapi belum punya keturunan. Lebih dari 7 tahun. Oke. Ya, Ustadznya langsung bilang, langsung mengkonversi. Tidak ada sunatullahnya, ya kan? Sunatullahnya, Allah titipkan keturunan. Sunatullahnya. Bahkan Allah tunjukkan peristiwa keajaiban itu kepada Zakaria. Lalu akhirnya ketika datang konsultasi suami istri ini, Ustadz langsung tanya, Bapak pernah syirik enggak? Enggak Ustadz, saya enggak pernah menduakan Tuhan. Oke. Melalaikan sholat, apalagi di kondisi suami istri ini, suaminya ini sekarang muazin masjid. Jadi sedang fase terpuruk-terpuruknya, udah enggak punya keturunan. Lalu yang kedua, bisnis gagal terus. Sampai dimutuskan jadi masuk masjid. Jadinya orang besar. Oke. Banyakkan sholat. Insya Allah lah Ustaz. Hari ini jarang ya. Langsung lompat. Kan 10 dosa besar tuh sampai ada 10. Lompat pertanyaan yang keempat.
Makan rezeki yang haram? Enggak. Panjang lagi. Gibah, nauzubillah, saya jarang kumpul atau ngibah suami istri ini. Gibah tak ada, sholat tepat waktu, syirik tak ada, orang tua sangat dimuliakan, bahkan rezeki haram tak ada, lalu riba tak ada. Bingung Ustaz. Akhirnya dikasih Allah seperti kasih lintasan bicara. Mohon maaf, berapa tahun menikah? 7 tahun. Sebelum 7 tahun menikah kenalan di mana? Nah, setelah setengah jam diobservasi sudah temu jawabannya. Nah, kira-kira apa nih kawan-kawan? Mengarah kemana lah pertanyaannya? Saya ditanya, berapa tahun sebelum nikah? Oh, kami udah pacaran 10 tahun, Ustaz. 10 tahun pacaran. Karena dia nih jadi marbot masjid, istri juga aktif di masjid, ya kan. Akhirnya, afwan, selama 10 tahun pacaran, saya sungkan nanya, agak sensitif, ngapain aja? Langsung tertunduk dua-duanya. Netes air matanya. Maaf Ustadz, kalau boleh kami jujur, sudah lebih daripada 3 kali kami mengaborsi anak di janin istri. Ya, pantaslah. Oke, jadi setelah dicek kesehatan sehat, sperma laki-laki bagus, rahim perempuan bagus. Nah, tetapi Allah kasih tahan nikmat itu karena berarti 17 tahun yang lalu, 7 tahun sudah menikah, 10 tahun sebelum menikah. Ada hal yang dia kerjakan yang itu tadi tuh menikmati kesenangan, sibuk menikmati. Kan mohon maaf ya, zina itu candu kawan-kawan. Zina itu apa? Candu. Sama kayak narkoba. Itu yang bikin. Jadi zina, narkoba, judi itu sifatnya candu. Kali kena ya dia akan nagih dan berulang. Begitu. Setan, karena ada setan daya gempur. Nah, itu saya bilang cepat nikah, nikah. Ya kan tutup pintu masuk setan. Jangan gara-gara tak ada duit, tak nikah, tak ada duit gampang, pinjam sama abang. Nah, kan gitu deh. Oke, jual sawit atau jual kebun enggak bi. Nah, balik lagi. Mental lemah. Nah, mental lemah, sombong, teman-teman udah nikah. Nah, abang itu tuh agak-agak dia. Nah, jadi yang mau saya sampaikan akhirnya gini, kawan-kawan. Sibuk, siap Gus. Oh, Agus nih loh, pekerja keras kontribusi terus ya. Ngurus Al-Quran, ngurus kebun, ngurus gak apa, sales apa Gus? Kopi. Cari suami ini macam Agus. Mantap Gus. Ganti motor Gus. Nah, jadi kawan-kawan, Allah tuh maha membalas. Jadi kenapa saya mau cerita ini? Biar antum yang mungkin sedang di episode kesusahan karena azab ini tak baper. Afwan ya, coba kalau lagi berzina dulu kena cabut Allah nyawanya. Yang mana kira-kira? Seorang pasangan laki-laki dan perempuan bertangkup, Pak. Kecil ya bahasanya. Atau tertempel lah. Nauzubillah min zalik. Oke. Nah, maka cara terbaik banting azab tuh ingat dosa, jadi kita tidak baper. Akhirnya tadi jadi cara tercepat. Iya ya salahku. Kenapa aku tak makan buah kuldi? Iya salahku. Aku merajuk maka aku masuk perut ikan. Iya salahku. Aku bunuh Bani Israel. Iya salahku. Maka itu akan netral. Maka makin banyak kita ingat dosa kita di masa lalu, itu salah satu stimulan tercepat untuk kita mendapatkan puncak pertobatan. Karena pertobatan itu tak cukup dengan mengatakan aku minta ampun, tak cukup lisannya ngomong kayak gitu, kawan-kawan. Timbulnya perasaan takut dan mulai dia tak menyalahkan siapapun di sekelilingnya. Mulai dia tidak menyalahkan apapun yang membuat dia tidak nyaman. Selama dia masih menyalahkan orang yang tidak nyaman, padahal yang membuat dia tidak nyaman itu objek saja. Azab yang pertama bentuknya materi, azab yang kedua bentuknya fisik,
azab yang paling tinggi, bentuknya guncangan di hati. Nah ini kadang orang tak lulus. Nah maka cara terbaik langsung ingat dosa. Nah maka kalau kita selalu ingat dosa, kita tidak sempat lagi mengingat kekurangan dan kesalahan orang lain. Dosa punya banyak, nak ngurus dosa orang pula. Makanya, Bu. Jadi yang harus dibahas, Allah tuh maha pembalasan. Dan bersyukurlah azabnya itu, kata Allah, ditimpakan di dunia. Kita masih punya kesempatan bersih-bersih. Coba artinya kita nih mau pelantikan, rupa baju kita nih kotor. Pas sudah acara pelantikan dan baru tersadar celananya kotor, baju kotor, udah tak sempat nyuci. Nah, kalau tahunya setiap pagi aman. Nah, kita dikasih Allah, sebenarnya Allah ngasih kesusahan pun sekarang ini. Tanda Allah tuh sayang. Biar kau masih bisa bersih-bersih, wahai hambaku. Coba dibiarkan Allah senang terus. Sebagaimana Fir'aun, di last minute baru kena bantai Allah. Disenang terus. Bagaimana istrinya Nabi Lut? Tengok aku nih, aku berkuasa, laki-laki percaya sama aku punya komunitas LGBT loh, aku pimpinannya. Betul, langsung kena bantai hujan batu. Yarhamukallah. Sabar nih, Sab. Malas. Iya. Ya, Bu? Mulai paham? Jadi cara paling awal agar dapat ampunan Allah, sadar apa? Sadar dosa dan jangan nyalahkan orang lain atas kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Itu cara terbaiknya. Nah, maka sering-sering ingat dosa. Gimana kita sadar itu dosa? Dekatlah Quran. Ya Allah, dulu. Ya Allah, nampakkan aurat dulu, berzina. Bukan lagi dekati, berzina. Dekat ya. Oh. Kalau ini di dalam kunci. Mendekati saja kena bantai, apalagi berzina. Kontributor dosa terfavorit, terbaik dan terbanyak buat orang 25 sampai 45 tahun yang sedang bermasalah zina. Ya, keren lah kalau tak ada pacaran gini hari masih jomblo habis. Coba lihat, ada yang kemarin tuh seorang, mohon maaf ya, apa ya, buruh ke apa, buruh pasar gitulah, membunuh lawan mainnya umur 36 tahun. Gara-gara lawan main minta nagih 250.000. Sampai gitu, tersangka malam pas TKP itu, tersangka si A lagi gabut mengecek dari salah satu aplikasi online, berjanjian dengan seorang korban untuk melakukan 2 kali permainan. 1 kali permainan 250.000, ya kan, 2 kali 500.000 tuh di videonya tuh. Lalu akhirnya baru sekali permainan, si perempuan ngusir laki-laki, udah aku capek. Oke, si laki-laki bayar cuma 2,5, nagih 500.000 berkelahi. Coba lihat, setan luar biasa. Akhirnya panik, dia ambil pisau tikam, selesai. Dan yang mohon maaf, yang jajan nih umurnya masih 20 tahun, gila dah. Yang jajan nih masih budak, masih buruh, masih kerja kasar gitu. Kalau tak satu tukang goreng apa gitulah, masih buruh. Umurnya masih 25, di bawah 25 tahun. Jajan di atas. Nauzubillah. Nah, itu tuh kemaksiatan tuh. Nah, maka cepatlah nikah, saya bilang, ngeri. Dekati saja, jangan, bukan berzina. Ya ayatnya bukan, jangan berzina, bukan. Dekati. Oke. Nah, maka harus ingat, ingat zaman muda. Pernah bukan lagi mendekati, pernah berzina. Zaman muda pernah bohong. Zaman muda pernah menampakkan aurat. Ikan sejak ini maka ingatkan, saya marah sekali Sakura itu kalau rumah tidak pakai jilbab, karena begitu mens udah rambut sudah jadi aurat. Zaman muda pernah telat sholat bahkan tak sembahyang. Zaman muda. Lalu kalau sekarang ibaratkan kita tuh sedang menanam rumput dan hari itu tumbuh rumput liar, masa gitu protes? Betul nggak? Tetangga kita nanam jambu, nanam mangga, nanam semangka, kita di sebelah nanam jengkol, nanam petai.
Lalu setelah 5 tahun kita protes. Kenapa pula tanahku tumbuh jengkol ya? Enak aja tumbuh mangga. Nah, apa yang kita dapatkan hari ini, itu benih yang kita tanam dulu, kawan-kawan. Nah, logikanya kalau berkeluh kesah dan tidak segera mengganti tanaman, tetap jengkol dan petai enggak di kebun kita. Dan terus nyalakan, enak ya, kau sih makan enak, kau sih nyaman. Harus cara yang terbaik apa kalau ini? Cepat angkut, bersihkan lagi. Kan kalaulah sudah terlanjur tumbuh tanaman, prosesnya berarti lebih lama ketimbang kita nanam baru, betul lah? Kenapa? Karena kita harus tembaknya dulu, gali lagi, bersihkan lagi, baru nanam. Itulah proses bertobat, kawan-kawan. Nah, banyak orang tidak lulus, langsung pangkas, jebret. Maksudnya tidak sampai akar. Langsung pingin dapatkan instan, mana bisa, dan dibandingkan dengan tetangganya, dengan temannya yang sudah panen mangga, panen jambu tadi, tidak bisa. Nah, itu kesalahan banyak orang hari ini. Dan langsung ingin mendapatkan proses nyaman, sehingga tidak melewati proses pertobatan sebagaimana Nabi Adam disiksa dulu, Nabi Yunus masuk perut ikan dulu. Nah, inilah dia prosesnya. Maka tadi berangkat mundur lagi, biar kita tak ngulang proses ini, biar kita tak lagi masuk dalam jebakan atau dapat kesusahan. Cara yang terbaik adalah, ya kan, apa penyebab orang tuh awal tadi diazab lebih banyak ngapa dia? Menikmati ketimbang kontribusi. Akhirnya saya tuh renung, memang Allah tuh tak pernah salah perhitungan. Kita mungkin lupa. Orang yang pernah berutang sama kita 5 atau 6 tahun. Apa kalau kita berutang, paling gampang lupa. Betul? Betul. Tapi kalau Allah, kemaksiatan kita 7 tahun yang lalu masih ada enggak catatannya? Maksiat kita 10 tahun yang lalu masih ada enggak? Kita bahkan lupa enggak kira-kira? Apa nih, ada berapa kali kita berzina dengan gonta-ganti pacaran? Lupa enggak kira-kira? Lupa. Udah berapa kali kita sholat? Ingat enggak kita? Lupa. Udah berapa kali kita ngegibah? Ingat enggak? Coba-coba yang awal-awal. Ingat enggak udah berapa kali ngegibah? Ingat kita. Ingat enggak berapa kali kita ngomong ngambil harta yang bukan punya kita? Ingat enggak kita? Tapi Allah masih ada catatannya, bos. Nah, maka cara yang terbaik kalau kesusahan itu datang, langsung ingat, nah, buat yang sudah mulai bergeser, sudah merasakan ketenangan hidup, ya kan? Maka indikatornya tadi, kalau ujian dia tenang, kalau dia azab pasti gelisah. Kenapa? Karena dibuat Allah harus benar-benar sujud gitu loh, pasrah dan menyerah. Nah, maka akhirnya dalam kesadaran, sebaliknya saya melihat ada teman-teman saya yang umur sekarang 30 tahun sudah on the track, kehidupannya nyaman. Memang boleh gak sih orang tuh bahagia begitu? Boleh. Jangan lihat dia sekarang. Lihat proses 10 tahun yang lalu, tawaduknya dia. Betul-betul dia menjaga diri dari mendekati zina. Kayak cerita Abu Bakar Al-Miski yang mau diperkosa perempuan cantik, malah dinolak. Melumur dirinya dengan kotoran, dengan tinja. Kamu dengar kan? Nah, gimana cerita Asia punya kesempatan untuk marah, kesal, kabur dari Fir'aun. Bertahun-tahun ditahan itu. Bahkan dalam kisahnya itu, Asia itu setiap mau ditidur Fir'aun, ada sosok perempuan yang dikirim Allah menyerupai Asia. Sehingga dia tetap suci. Jadi Asia itu belum pernah disentuh sama Fir'aun. Nah, jadi saya ngeliat teman-teman hari ini bertumbuh karena ada kebaikan yang dikerjakannya bertahun-tahun yang lalu, kawan-kawan. Walaupun tetap ada dikasih Allah mungkin keplesetnya. Nah, maka akhirnya apa yang buat orang tuh bermaksiat? Keinginan. Maka pilihannya cuma 2. Antum atau kita semua mau makan sekarang, bayarnya nanti. Atau mau bayar sekarang, makan nanti. Gimana Pak? Nah, maka mohon maaf ya, hati-hati terhadap kenikmatan yang sedang dirasakan. Akhirnya saya dapat kesadaran. Jadi saya itu pernah kan dulu punya mobil. Saya kan dulu zaman muda ya, pernah punya mobil, pernah punya A, B, C, D. Tapi saya ingat, kenapa itu tuh tidak nikmat? Karena itu
Itu seperti sesuatu yang dipaksakan gitu loh kawan-kawan. Beda dengan hari ini, begitu banyak fasilitas, tapi itu yang diantarkan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau diantarkan, sebagaimana kita sudah bayar, lalu diantarkan di makanan Bapak, Pak. Nah, maka gitu konversinya. Saya tuh gara-gara kemarin dapat dapat cerita dari guru saya. Kan cerita kemarin pernah cerita kan, ada salah satu dokter yang saya kunjungi di Cianjur itu, Dokter Zozi. Tiba-tiba kemarin ada orang kasihkan dia Pajero Sport. Orang level 1, alhamdulillah nih mobil baru. Apa dibilang? Takut anak nanti kena hisap. Kayak gitu responnya. Kejadian ini langsung menyadarkan saya. Iya, iya. Takut aku kena hisap. Dan dia mengunci dirinya. Apa balik ya, balik jangan. Saya lihat ubah. Jadi saya ini mulai dapatkan kodifikasi ya. Itu di level dia ya. Kalau level antum boleh lah, coba-coba. Di level UAS dikasih rumah kemarin. UAS pernah dikasih Jaguar, dibalikkan. Dikasih rumah, dibalikkan. Sampai UAS tuh kalau sesuatu yang bukan, contoh ada orang kayak kemarin ada yang ngajak kerjasama, nanti kita bikin funding sekian puluh persen ini. Nggak usah. Jadi mereka sudah punya level kesadaran tinggi bahwa segala sesuatu yang di dunia yang kita nikmati akan dipertanyakan. Nah, itu catatannya. Segala sesuatu di dunia ini yang sedang kita nikmati besok akan dipertanyakan. Daripada nanti banyak cengkonek yang lama pertanyaannya, mending simpel-simpel ya lah. Nah, gitu lah hidup nih. Sesuatu yang sedang kita nikmati akan nanti dipertanyakan detail by detail, kawan-kawan. Walaupun itu tidak salah sebenarnya. Cuman orang ini udah punya kesadaran diri. Nah, daripada aku berlama-lama nanti. Gitulah ya, hadiah. Jadi maka gini, pastikan yang kita nikmati ini, ya mungkin beda konteks. Tiba-tiba ada yang wakafin kendaraan, dipakai buat dakwah. Nah, kan dia ngerasa aku di rumah aja kan. Kayak gitu loh, kawan-kawan. Abah Ivan ngasih dia jam tangan baru beli. Jangan deh, sah. Abah pintar gak? Adalah antum terus pakai jam mana hari-hari, pakai jam ente ya. Tapi kalau mau sholat pakai jam mana? Jadi pas sholat ada dapat pahalanya. Nah, sampai kesadarannya semahal itu. Hati-hati kenikmatan yang sedang dirasakan. Cek kenikmatan ini nih, buah dari yang kita sudah bayar sebelumnya, atau kita belum bayar. Itu loh. Kalau kita belum bayar, siap-siap nanti harus bayar. Kalau kita sudah bayar, tak apa-apalah. Kan karena ayatnya memang janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yang bertakwa akan dibukakan jalan-jalan keluarnya. Oke, alladzina amanu wa amilus solihat, beriman berkebaikan, lahum jannatin, dikasih surga. Memang. Tapi maka yang harus dihati-hatikan adalah hidup sedang nyaman-nyamannya, terus kita secara sadar ngaji jarang, buka Quran jarang, tahajud biasa aja. Nah, hati-hati tuh. Nanti datang billingnya terkejut kita. Datang bonnya dari kasir sesungguhnya, the real kasir yang tak pernah salah catat, terkejut kita. Mulai takut. Maka saya bilang sama kawan-kawan, nah ini kodifikasi. Jadi seminggu ini ada yang saya ngelihat ada yang curhat tentang masalah yang bawa belur sebagainya. Oke. Ada yang sedang proses betul-betul sedang menanjak. 2 hari yang lalu di abah telepon bilang kayak gitu. Oke, memang Allah tuh maha membalas ya, maha menghitung. Tak bisa kita tuh lengah dengan apa yang sedang kita nikmati hari ini. Tinggal kita harus punya self kalkulator sendiri. Kemarin udah aku bayar belum ya? Gitu cara berpikir. Antum sedang berjuang. Nah, itu juga yang kenapa contoh ada salah satu perusahaan yang insya Allah wasilah ini mau ngasih saham ke saya. Bilang jangan, cek ke masjid ya. Coffee shop, saya itu udah tahu dah. Nanti varian tuh minum. 7.
Semalam ditelepon sama Pak Slamet, di perusahaan ini mau kasih saham. Oh, alhamdulillah. Secara sadar, kontribusi lebih banyak, biar nanti panennya setelah balik nanti. Maka kesimpulannya adalah hati-hati kita yang sedikit energi tapi banyak konsumsi, sedikit kontribusi tapi banyak menikmati. Itu ya reminder tuh. Pasti berpotensi kena azab. Apapun itu bentuknya. Mohon maaf. Coba lihat mental kebanyakan orang. Orang yang korupsi itu banyak kontribusi ke banyak menikmati dia. Menikmati, malas kan? Maka shortcut banyak menikmati. Nah, maka hidup ini adalah kalau disederhanakan perjalanan cuma berkontribusi, apa lagi mau buat apa lagi tabung ya banyak-banyak kebaikan tuh. Berbuat ya, kalaupun dikasih Allah hadiah itu ya betul-betul ya enggak semua ya. Artinya sikap seperti Dokter Zozi tadi, pilihan choice. Antum mau pakai selama antum tahu dapat mobil digunakan untuk ngangkut telur, untuk digunakan untuk ini kerja ya, hal-hal saya. Jangan tuh agar-agari semua. Enggak, takut tak berani kami nyetir kiai gitu loh. Tapi ada gak budak Bang Yaya baru mau belanjari mobil, wah, macam iya. Tawa itu Mil. Macam iya, BYY, budak macam iya. BCY. Betul ada Dani tahu nih. Pengawal ulama. Gampang-gampang gak sekali Bang Onim datang ramai budak-budak. Wah, pokoknya sekali Bang Onim tuh, wah diikut terus pengawal. Pokoknya ngikut Bang Onim sampai akhir. Lupa di akhir tahu dia, Bang Onim makan kambing, duduk gak dia? BCI, budak cemia ya. Tapi ya boleh lah. Apa. Tapi kalau di pondok ada acara kan tak ada kambingnya, selalu ada. Entah pas ada Bang Onim tuh sibuk, dia bolak-balik tuh. Kok so aktif lah semua tuh. Inisialnya Nabil, itulah deh. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Pertama yang mau saya pesankan, kalau datang kesusahan dalam diri kita, ujian udahlah, berarti antum insya Allah lulus gitu ya. Kalau datang kesusahan, cara yang terbaik ingat dosa. Langsung ingat supaya langsung tak salah respon. Ingat dosa, ingat dosa, ingat dosa. Dan bersabarlah, ingat dosa. Jangan langsung bandingkan dengan kawan kita yang sedang bahagia. Dengan kesadaran yang paling mahal, Allah kasih hidup ya, alhamdulillah. Allah kasih kesempatan aku betulkan, alhamdulillah. Allah cukup punya satu alasan loh, menumbangkan istrinya Nabi Lut gara-gara dia LGBT. Allah punya cukup satu alasan menumbangkan Fir'aun karena sombongnya dia. Allah cukup punya satu alasan menumbangkan siapa kaum Aden, ya kan? Nah, dan kalau Allah mau, kita ini gampang sekali dimusnahkan Allah. Tapi memang Allah sudah berjanji untuk umat Nabi Muhammad tak ada azab. Karena ada Quran di situ. Tapi nanti ya sakit kita gitu loh kawan-kawan. Allah bisa enggak punya alasan enggak untuk mencat kita di dunia ini gara-gara kita bohong? Bisa enggak kira-kira? Allah bisa enggak mencat kita dari dunia ini gara-gara kita jarang buka Quran? Bisa enggak kira-kira? Allah bisa enggak mencat kita ini gara-gara kita pelit dengan harta kita? Allah bisa enggak mencat kita di dunia ini gara-gara, mohon maaf, kita pernah pakai riba? Bisa enggak kira-kira? Padahal dia bilang loh, aku perangi, aku musnahkan orang yang pakai riba. Tapi Allah masih hidupkan kita, berarti kasih sayang Allah masih lebih luas. Masih banyak stok kasih sayang, tak terbatas kasih sayang Allah itu stoknya kawan-kawan. Nah, mana? Coba lihat, ini terakhir sebagai ayat closing. Tadi kita ngaji, semalam itu juz ke 13. Nah, ini ayatnya nih. Dan dia telah memberikan segalanya kepada kamu yang kamu mohonkan kepadanya. Surah Ibrahim ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu. Tapi manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari terhadap nikmat Allah. Banyak dan nikmat yang dikasih kawan-kawan. Jadi kalaupun ada sedikit kesusahan, itu hanya sunatullah dia. Hanya untuk menjalankan apa yang sudah dijanjikan sejak awal. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Walaupun keburukan itu cuma satu balasannya, kebaikan 10 kali lipat. Jadi wahai saudara-saudaraku yang mungkin harus sedang membayar daripada
kesusahannya daripada dosanya 10 tahun yang lalu, sabar. Insya Allah Allah tetap akan kasih lebih kok. Nikmati aja, terima, jangan nyalahkan orang, jangan putus asa, tetap move on, tetap bergerak. Jangan pula akhir timbul gak ada bahasa gini, iri saat kena azab. Kau sih nak kena azab, aku ni kena azab. Kan bodoh namanya. Hidup kau sih nyaman, nak kena azab, aku kena azab. Kalau gitu pula, jalan. Ya. Tak perlu iri, akan indah pada waktunya. Bahkan antum bisa lebih mulia kok ketimbang. Maka Umar bin Khattab mengatakan, orang yang sungguh-sungguh, aku boleh kalah di jalur ketaatan, tapi aku akan mengejar kalian dari pintu pertobatan, kata Umar bin Khattab. Nah, ini kabar gembira, kabar baik itu kayak gitu kawan-kawan. Orang baik, orang soleh yang tak mau mengupgrade dirinya dan sudah merasa dirinya soleh dengan amal yang cukup, akan dikalahkan dengan orang yang sedang bertobat dengan sungguh-sungguh, kawan-kawan. Gitu rumusnya. Faktanya apa? Tuh pelacur yang ngasih minum anjing berapa puluh kali berzina, surga. Di puncak akhir hayatnya. Di dua kesimpulannya. Satu, kalaupun sedang susah, datang kesusahan, jangan baper, jangan nyalahkan orang, nikmati dan ingat dosa. Itu dulu. Yang kedua, agar tak terulangi, berpotensi diulangi, banyak-banyaklah berkontribusi ketimbang menikmati. Karena jadi gini, pastikan capeknya kita, lelahnya kita itu jauh lebih banyak ketimbang santai yang kita nikmati hari ini. Tandanya lebih daripada itu, itulah tabungannya namanya. Kalau setiap capeknya, setiap ibadah, setiap amal mau langsung dibayar di dunia ini, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak punya tabungan nanti, tidak punya catatan di akhirat kelak. Oke. Nah, yang ketiga kawan-kawan tadi, tetap baik sangka sama Allah. Karena nikmat dia tetap lebih banyak ketimbang murkanya dia. Nah, bisa jadi ridhonya kita sedang yang diazab sama Allah hari ini, jalan untuk Allah naikkan kita lebih dahsyat. Begitu kawan-kawan. Sip, itu yang bisa disampaikan pada kawan-kawan semua. Semoga dapat rumusnya. Pak. Nah, semoga bisa diamalkan, dipraktekkan, bisa diambil ibrohnya, ya kan, jalani hidup dengan benar. Insyaallah kawan-kawan, buat yang sedang baik-baik saja, yang sedang ujian, terus banyak-banyaklah berkontribusi, naikkan kapasitas diri, ya kan, bentuk syukur ya Bunda. Mawar sama Ayah Iwan, capek dah sore jadi PNS. Ya kan, ini yang beberapa kawan-kawan saya dengar capek Ustadz, dah kerja balik langsung tidur. Lihat belajar Ibu Bunda Mawar, dah balik kerja, lihat punya mainan baru sekarang, ngawal suraunya. Semalam saya haru nengok ramai yang sholat di surau kecilnya bertumbuh. Ustadz Ihsan juga kirim video semalam, udah tak muat dah musuh apa rumah kontrakan dia itu bertumbuh. Apa yang membuat saya Bang Kiki terus bersemangat setiap hari? Karena kayak punya banyak mainan gitu kan. Tidak melakukan itu saja aktivitas setiap hari yang bikin jenuh. Bunda, balik kerja, pergi lagi ke musola, tuh orang-orang tuh capek ke senang. Mulai bisa merasakan kan kenapa saya senang gitu loh. Itu tadi suka ya Allah, ramai itu harus dirasakan nanti semua teman-teman. Rasakan santri, Bang Yahya, ya kan, ya Allah tidak sia-sia aku belanja subuh katanya. Ramai gak sholat zuhur nih. Itu harus dirasakan Soki. Harus dirasakan Bang Eri. Insya Allah ramai nonton video aku dia. Walaupun belum gak ada yang nyantol, tak apa, kontribusi ya terus Riz. Walaupun sampai akhir hayat didoakan kayak gitu Riz, ya salah. Ya kan sampai akhir hayat dari Allah. Kata Islam ramai. Tapi bertambah-tambah orang makan. Berarti nyaman aku masak itu. Boleh naikkan aku gaji. Waktu dibilang naikkan aku gaji. Atau itulah petir turun ke dia. Banyak nonton video aku nih, gitulah dia. Nih alhamdulillah berkah ya adik-adik saya di BPD. Karena ada promo umroh semalam sampai malam, Kak Siti ngisukan tiket antum. Ada yang sebanyak, ya luar biasa, saya juga haru. Ada Kak Ninda, Kak Desi, Kak Nisa, ada Bang Fajrul yang semua mengumrohkan orang tuanya. Desember nanti. Insya Allah. Panjang waktunya, antum juga berangkat. Lihatlah cara Allah.
mengumrohkan orang tua. Materi saya belum sampai, mereka sudah praktek. Berkah-berkah. Yang lain nyusul ya. Sampai ke Baitullah. Begitu kawan-kawan, jazakallah ya kan. Semoga ini jadi jalan buat bisa berangkat satu pesawat. Amin. Yang diumrohkan orang tuanya nanti yang awal nanti kok orang tua semua. Insyaallah ya. Nah, jazakallah khairan kasiran. Insyaallah besok malam, Rabu malam dan Kamis malam kita live dengan Bang Onim. Rabu malam, hostnya itu saya kenal sekali. Beliau owner skincare dan beliau ini orang yang sangat saya kagumi dalam kehidupan dunia ini. Nah, kan Bang bersama Bang Onim. Nah, saya nanti Kamis malam ditugaskan sama Ustadz Akil. Ustadz Akil merintahkan, Bi tolong Bi ya. Oh iya Ustadz Akil, saya ikut ya. Ustadz Akil lagi naik daun sekarang deh. Dia semenjak sinergi dakwah Indonesia nih, Masya Allah lah. SDI, ya kan. Jadi Ustadz Akil jadi pintu masuk seluruh Ustadz nasional besok. Yang bisa ngundang Clara Sinta besok tanggal 28. Sakir Daulay, Kir, mana kok Kir? Sini Kir. Wah, antara Sakir dengan Syukur sama ya, Kir, Kur. Ustadz Akil sekarang nih, ya, beruntung lah yang akan menjadi istri Ustadz Akil nih, luar biasa, agak beda sekarang deh, ya kan? Nah, gitu ya, nanti besok malam nonton ya, Bang Onim. Nah, siap nonton dah? Besok malam di channel Rumah Hijrah ya, Bang Irsya. Hijrah, Hijrah Ekstrim, oke. Besok malam di channel Hijrah Ekstrim. Hari Kamis malam di channel Masjid Ibnu Yaya. Jumat malam di Cari Seorang. Nah gitu. Baik, mohon maaf ngambil waktunya. Barakallah, berkah selalu buat kawan-kawan. Semoga lulus dalam setiap peristiwa hidup dan Allah takdirkan kita kembali kepada Allah dalam perasaan qalbun munib, hati yang bertobat. Catat surah 50 ayat 33. Kembali kepada Allah dalam hati yang bertobat. Surah 50 ayat 33. Maka hadiahnya ayat 34-nya surga. Jadi jangan-jangan azab yang Allah turunkan agar kita benar-benar punya perasaan berdosa dan datang kepadanya dalam hati yang bertobat. Begitu kawan-kawan. Baik. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.